Secara etimologi, riba berarti tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Beda halnya dengan pedagang. Perdagangan itu halal karena dalam perdagangan terdapat ijab dan kabul serta kerelaan dua belah pihak. Sehingga apabila di dalam jual beli terdapat pelaksanaan, maka hukumnya tidak sah. Riba menurut bahasa berarti tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Atau bisa juga diartikan suatu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan syariah. KPK dimaksud transaksi pengganti, yaitu transaksi bisnis komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Jika ada transaksi penyeimbangan maka diperbolehkan. Contoh, transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmatinya, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena penggunaan si penyewa. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jual beli ini disebut juga sebagai barter, tanpa adanya imbalan untuk tambahan. Yang kedua, riba aliyat. Riba aliyat adalah riba dalam jual beli atau terjadi dalam penukaran. Penukaran terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadinya penyerahan barang atau harga. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqayyadah sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Yang keempat, riba qard. Riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang. Yang kelima, riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya. Ayat Al-Quran tentang riba. Di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Disinilah Allah menerangkan bahwa riba memang menambah harta orang yang mengambilnya. Riba yang diperoleh dari tambahan atas pengembalian pokok pinjaman dan pertukaran barang ribawi dengan nilai yang berbeda benar-benar menambah hara orang yang mengambilnya, namun tidak menambah pahala di sisi Allah sebagaimana orang bersedekah. Oleh karena itu, Allah langsung membandingkan dengan zakat yang dapat menambah pahala di sisi Allah sekaligus memberikan harta manusia, sebagaimana telah diterangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Perbandingan antara riba dan zakat menunjukkan bahwa riba terkesan mengambil harta orang lain tanpa ada transaksi penyeimbang, sedangkan zakat memberikan harta kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Keduanya dapat melipat gandakan. Riba melipat gandakan harta, sedangkan zakat melipat gandakan pahala. Tafsir ayat-ayat riba. Yang pertama dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 29, dalam tafsir Jalalanya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan, umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan. Pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah agar dia menambah pada harta masing-masing, yakni orang-orang yang memberi itu. Lafal yarbu artinya bertambah banyak, maka riba itu tidak menambah banyak di sisi Allah, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah, untuk mencapai
melalui sedekah itu keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhatabin. Dalam tafsir Quraisy Shihab, harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah tanpa ria dan mengharapkan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda. 2. Quran Surah Al-Imran 130. Dalam tafsir Jalalain, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bacaannya, ada yang memakai arek dan ada pula yang tidak. Maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang, yang ditangguhkan pembayarannya di tempat yang telah ditetapkan. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan menghindarinya supaya kamu memperoleh keberuntungan. 3. Quran Surah Al-Baqarah 278-279. Dalam tafsir Jalalain, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah. Maksudnya, jauhilah sisa yang tinggal dari riba jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri yang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini turun tak kalah sebagai sahabat masih juga menuntut pribadi masa lalu walaupun riba itu sudah dilarang. Cara menghindari riba dalam kehidupan. 1. Kenali bahaya riba. Sudah jelas jika di dalam Islam, riba merupakan hal yang haram. Riba membuat seseorang banyak dililit hutang akibat tingkat bunga yang tinggi. Keberadaan riba membuat hidup kurang nyaman dan tidak tentram akibat banyaknya hutang yang menumpuk dan harus dibayar. 2. Cara yang halal bertransaksi. Dalam hal ini tentu diharuskan mengerti bagaimana transaksi jual beli yang haram ataupun yang halal dalam Islam. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dengan dasar sukarela. Seperti sukarela adalah kedua belah pihak menyetujui aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu tidak boleh ada paksaan sehingga salah satu pihak merasa merugikan dan tertekan. 3. Lakukan transaksi yang diperbolehkan. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis transaksi di mana salah satunya adalah transaksi yang satu ini diperbolehkan untuk menghindari datangnya riba. Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan untuk menghindari riba yaitu dengan cara salam dan muajal.